wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa kabar anak-anak di rumah? Semoga kalian tetap sehat walafiat ya, dan tetap semangat meskipun kita belum bisa bertatap muka secara langsung dikarenakan pandemi COVID-19. Dan sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga pembelajaran pada siang hari ini berlangsung dengan lancar. Dan di pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang apa itu Al-Quran dan apa itu manfaat membaca Al-Quran dan bagaimana sih cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, sebelum Ibu menampilkan video PPT-nya, Ibu harap anak-anak mengambil buku, pulpen, supaya anak bisa langsung mencatat apa yang Ibu sampaikan nanti dan tidak ketinggalan materinya. Nah, langsung saja Ibu tampilkan videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar tentang studi Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut istilah dari bahasa Arab yang memiliki arti bacaan. Al-Quran adalah sumber utama untuk umat Islam di seluruh dunia untuk menjalani kehidupan. Al-Quran juga mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang diturunkan kepadanya secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril. Ayat-ayat Al-Quran adalah ayat yang harus dibaca ketika umat Islam melaksanakan sholat. Apa saja isi dari Al-Quran? Al-Quran dibagi menjadi 114 surat atau bisa disebut dengan bab. Dalam bab atau surat itu memiliki ayat atau butir-butir yang berbeda. Surat dalam Al-Quran yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Namun bukan berarti Al-Fatihah adalah surah yang diturunkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat yang paling panjang adalah surat kedua atau surat Al-Baqarah, dan surat yang paling terpendek adalah surat Al-Kautsar. Ayat di dalam Al-Quran terdiri dari 6.236 ayat. Ayat di dalam Al-Quran juga memiliki panjang yang berbeda. Ada yang sangat panjang seperti paragraf, ada juga yang hanya terdiri dari beberapa kalimat. Struktur Al-Quran. Al-Quran terdiri dari 114 surah, 30 juz, dan 6.236 ayat. Menurut riwayat dari Hafiz, 6.262 ayat. Menurut riwayat dari Ad-Dur, ataupun sebanyak 6.214 ayat menurut riwayat dari Warsi. Al-Quran sendiri juga terbagi menjadi 30 bagian yang dikenal dengan nama juz. Dalam surah Al-Quran terdiri dari sejumlah ayat mulai dari surah pendek hingga yang panjang. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim merupakan ciri dari pembuka seluruh surah di Al-Quran selain surah At-Taubah. Nah, sekarang fungsi Al-Quran dalam agama. Yang pertama, Al-Huda yang berarti petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua ada Al-Furqan yang berarti pemisah. Nah, sebagai pemisah adalah dapat memisahkan antara yang berhak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Al-Quran dijelaskan beberapa hal mengenai yang boleh dilakukan atau yang baik dan tidak boleh dilakukan atau yang buruk. Yang ketiga ada asyifa yang berarti obat. Al-Quran bisa menjadi obat penyakit mental, di mana membaca Al-Quran dan mengamalkannya dapat terhindar dari berbagai hati atau mental. Terus yang terakhir ada Al-Mau'izah yang berarti nasihat. Di dalam Al-Quran ini terdapat banyak pengajaran, nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa, yang berjalan di jalan Allah. Nah, selanjutnya ada fungsi Al-Quran bagi umat manusia. Di sini dijelaskan kepribadian manusia, menjelaskan kepribadian manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya yang ada di bumi.
Selanjutnya, Al-Quran merupakan penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Nah, kitab-kitab Allah sebelumnya ditunjukkan hanya pada umat zaman tersebut saja, berbeda dengan Al-Quran yang digunakan sampai akhir zaman nanti. Selanjutnya, sebagai petunjuk jalan yang lurus, hal yang dimaksud adalah manusia harus hidup dengan baik dan benar, atau dalam istilahnya adalah di jalan yang lurus. Selanjutnya, ada tips bagi anak yang baru belajar membaca dan menghafal Al-Quran. Ada beberapa paduan untuk diaplikasikan kepada anak-anak semua. Yang pertama, mengenal harokat atau tanda baca. Harokat berfungsi sebagai penentu pelafalan huruf hijaiyah. Untuk pengenalan lebih detail, maka bisa membeli buku tajwid Al-Quran. Nah, tanda baca ini atau harokat ada fathah, kasroh, dan juga dhammah. Biasanya kalau ya intinya itu, nanti kita lanjut di WhatsApp ya. Yang kedua, mengenal bacaan tajwid. Tajwid dalam bahasa Arab terdiri atas idgham, idhar, iqlab, ifa, qalqalah, dan sebagainya. Selanjutnya, mengetahui isyarat tanda baca. Macam-macam isyarat tanda baca seperti mat wajib mutasil, mat aridili sukun, dan keduanya memiliki cara baca yang berbeda. Nah, di sini kita bisa membaca dari buku tajwid. Nanti di toko buku banyak yang jual ilmu-ilmu tajwid gitu. Nanti anak-anak bisa membaca. Nah, mengenal dasar huruf hijaiyah dalam bahasa Indonesia. Hijaiyah dapat dikatakan sebagai huruf abjad, kayak alif itu bisa A. Kan kalau anak-anak sekarang udah bisa tuh A, B, C, D, E, F, G. Nah, selanjutnya tuh bisa dirokkan ke huruf hijaiyah. Seperti alif tuh sama dengan A, kalau B itu sama dengan B. Nah, kalau udah sa, abata, berarti ta tuh sama dengan C, dan selanjutnya. Nah, next, praktik membaca Al-Quran. Nah, anak tidak bisa fasih membaca Al-Quran jika tidak sering latihan mempraktekannya. Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan, maka sebaiknya latihan membaca Al-Quran didampingi oleh orang yang sudah paham, atau bisa anak diajarkan kepada guru ngaji. Selanjutnya, mencari guru mengaji. Dengan adanya guru mengaji, maka dapat mempersingkat waktu belajar, sebab jika ada suatu hal yang belum paham, anak-anak bisa langsung bertanya kepada guru tersebut. Nah, selanjutnya belajar melalui video tutorial. Nah, seperti video YouTube atau video yang ada di sosmed. Belajar baca Al-Quran untuk pemula, jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa membaca Al-Quran, karena anak bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Nah, untuk video tutorial di YouTube banyak, ada yang untuk pemula, untuk yang belum bisa sama sekali. Tapi yang belum bisa sama sekali, nggak ngerti huruf hijaiyah, sebaiknya belajar terlebih dahulu kepada orang tuanya. Orang tua bisa mendampingi anak. Nah, nanti kalau misal anak sudah bisa membedakan ini huruf alif, ini huruf ba, nah nanti kan huruf sambung bisa anak-anak lihat di tutorial YouTube. Soalnya di YouTube sudah banyak. Nah, terima kasih dan semoga bermanfaat. Jika anak-anak belum ada yang paham, belum paham lebih jelas lagi, nanti bisa kita lanjut di diskusi WhatsApp grup. Nanti Ibu akan melanjutkan belajar di sana. Nanti anak-anak bisa bertanya dan nanti Ibu jawab di WAG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup tadi yang Ibu sampaikan lewat video PowerPoint. Kalau kalian belum ada yang paham atau mau bertanya, bisa nanti kita lanjut ke grup WhatsApp. Nah, kita akan nanti bahas di sana. Apabila nanti anak-anak bertanya yang belum paham, nanti Ibu akan menjelaskan lebih detail. Oh ya, untuk minggu depan, insya Allah besok Ibu akan membuatkan kuis. Dan kuis ini
anak-anak bisa terlebih dahulu menginstal aplikasi yang bernama Kahoot. Nah, nanti ibu share linknya di grup kelas. Nah, bisa anak-anak nanti isi kan untuk mengasah apa sih yang ibu sampaikan yang minggu ini. Nah, minggu besoknya itu akan share link kuisnya. Nah, jangan lupa nanti menginstal dulu aplikasi Kahoot. Nah, ibu nanti share linknya, dan semoga anak-anak teh bisa ingat dan mengisi dengan teliti. Ya, cukup sekian dari ibu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran siang kali ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi anak-anak di rumah dan bisa mengerti apa itu fungsi Al-Quran, manfaat Al-Quran. Ya udah, sekian dari ibu. Bila ada kesalahan ibu minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.